Bagi kamu pecinta Wrongturn, udah pada tahu belum kalau Wrongturn seri ke-7 akan segera dirilis? Rencananya akan dirilis 26 Januari 2021 ini. Nah dari itu, untuk kembali mengingat keseluruhan ceritanya, admin akan membuat seluruh alur cerita Wrongturn sebelumnya berdasarkan timelinenya. Dan semua itu dimulai dari Wrongturn 4 Bloody Beginnings yang akan kita bahas terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia seluruh alur cerita Wrongturn Part 1. Semua cerita ini dimulai pada tahun 1974, di mana di sebuah sanatorium atau rumah sakit khusus di kota Glenville, Virginia Barat, terdapat 182 pasien yang semua pasiennya karena terlahir cacat. Sebagian di antaranya terjadi karena perkawinan sedara. Seorang dokter menjelaskan kepada dokter terapi yang baru ke sanatorium itu. Dia bilang kalau setiap pasien dibuat berbeda tempat. Khusus bangsal C, keamanannya dibuat cukup tinggi. Semua hanya bisa keluar melalui satu pintu, kecuali ada musibah seperti kebakaran. Mereka bisa membuka sekaligus semua pasien itu. Setelah ditolong si dokter cewek itu pun terlepas dari tarikan pasien. Saat itu, si pasien tersebut mengambil jepitan rambut si dokter cewek. Si dokter ngejelasin tentang 3 kakak beradik yang mereka sebut sebagai Hilliker bersaudara. Mereka menyebut Hilliker karena yang menemukan mereka adalah Nyonya Hilliker. Nyonya Hilliker menemukan mereka di hutan sedang berdiri sambil memakan orang tua mereka sendiri. Ini sih hanya menurut pendapat si dokter dan Nyonya Hilliker tadi ya guys, karena sebenarnya orang tua mereka masih ada. Oke lanjut, dokter bilang kalau mereka ini walau buruk rupa, namun mereka adalah anak-anak yang cerdas, dan merupakan pasien paling berbahaya di rumah sakit ini. Dia memperkenalkan dari yang paling kecil, yaitu Trifinger 8 tahun. Disebut seperti itu karena dia memiliki 3 jari saja di tangan kanannya, karena 2 lagi sepertinya telah dimakannya sendiri. Kemudian si tengah yaitu One Eye 9 tahun. Dia mencungkil mata kirinya dengan garpu dan memakannya di depan perawat. Dan yang paling besar disebut Sawtooth 10 tahun. Disebut begitu karena dia memiliki gigi yang besar dan tidak normal. Dia sering mengasahnya di tembok batu. Dia dipasangkan penutup mulut karena sudah menggigit beberapa perawat. Dan yang unik dari mereka adalah mereka tidak pernah merasakan sakit di tubuhnya. Mereka hanya mengerti bahasa isyarat dan dengusan. Setelah menjelaskan itu, mereka pun pergi ke ruangan lain. Pasien tadi mencoba membuka selnya dengan penjepit rambut yang ia dapat. Namun dia tidak berhasil membukanya. Karena 3 bersaudara tadi maksa meminta, si pasien tadi pun melemparkan penjepitnya. Setelah membunuh penjaga, mereka pun membuka seluruh sel kurungan di sanatorium itu. Dan terjadilah pesta pembunuhan yang dilakukan pasien kepada dokter, perawat, dan penjaga. Puluh 29 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, 9 orang mahasiswa dari Universitas Western berencana untuk menghabiskan masa liburan musim dingin mereka ke kabin teman mereka yang bernama Porter di pegunungan Virginia Barat. Si Porter udah jalan duluan untuk mempersiapkan kabin untuk kedatangan mereka. Jadi rencananya, mereka menyusul menggunakan mobil salju yang dipimpin Kyle, sahabat Porter yang udah tahu jalan guys. Salah seorang teman mereka bernama Daniel bilang kalau di dekat situ akan terjadi badai salju hari ini. Apakah lebih baik kita menunda besok saja? Kyle bilang kalau mereka hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk ke sana, jadi nggak perlu khawatir. Dari itu, mereka pun berangkat dengan meninggalkan mobil mereka. Di tengah jalan, Kyle kebingungan karena jalan ditutupi salju. Padahal dia mengaku sudah ratusan kali menuju ke kabin itu. Cuaca semakin buruk, jadi Kyle mengikuti jalan yang menurut dia benar. Dan yang lain pun tinggal mengikuti saja. Cuaca semakin gelap, mereka belum juga menemukan kabin Porter. Mereka berencana berbalik arah, namun udah nggak ada waktu. Badai salju semakin buruk, mereka melihat sebuah bangunan di dekat situ, jadi terpaksa mereka harus mengungsi ke tempat itu dulu untuk menghindari kedinginan dari badai salju. Dan mereka pun sampai di bangunan yang merupakan sanatorium tua yang di awal cerita tadi guys. Tapi, tempat itu sudah tidak terpakai dan tak berpenghuni. Mereka pun memanfaatkan tempat itu untuk menghangatkan diri.
Oh ya, kita belum berkenalan dengan 9 remaja ini. Ini Kenia. Sepertinya dia naksir dengan porter yang memiliki kabin. Ini Sarah, si lesbian. Ini Bridget pasangannya. Ini Vincent. Ini kekasihnya Gina. Ini Kyle. Ini kekasihnya Claire. Ini Daniel. Dan ini Lauren pacarnya. Selagi mereka menghangatkan diri, 3 kakak beradik cacat yang kini sudah dewasa datang ke tempat itu yang merupakan tempat tinggal mereka dengan membawa mayat pria untuk menjadi santapan mereka. Di dalam, para remaja menjelajahi sanatorium itu, dan mereka menemukan auditorium lama. Di situ terdapat sebuah film yang membuat mereka penasaran. Saat diputar, film itu memperlihatkan cara perawatan pasien cacat dengan cara yang cukup menyeramkan. Lauren pacar Daniel bilang dia ingat cerita yang dulu sering didongengkan kakaknya untuk menakutinya. Cerita itu tentang orang gunung Virginia Barat yang dikumpulkan dan dikurungkan di rumah sakit tua ini. Sebagian dari mereka terlahir cacat karena hasil perkawinan saudara. Mereka juga memakan sesama mereka yang bisa kita sebut sebagai kanibal. Setelah bercerita seperti itu, Daniel yang sedikit penakut mengajak Lauren untuk beristirahat, dan yang lainnya juga mencari tempat agar mereka bisa tidur malam ini. Setelah masing-masing memiliki kamar, Vincent tidak bisa tidur guys. Dia pun bilang ke pacarnya kalau dia mau berkeliling dulu di tempat itu. Setelah keluar dan berkeliling, dia melihat seorang pria yang duduk membalik arah. Dari ciri-cirinya, itu adalah Porter, si pemilik kabin teman mereka. Dia pun menyapanya, namun Porter tidak menjawab. Holy fuck! Paginya, Gina terbangun dan menyadari Vincent tidak ada di sisinya. Dia bertanya ke teman-temannya, namun tidak ada yang melihat sejak tadi malam. Vincent pun tidak mungkin keluar karena di luar sedang badai salju. Jadi, mereka berpencar untuk mencarinya. Saat masuk ke sebuah ruangan, Gina melihat orang cacat yaitu Sawtooth yang menggendong mayat Porter. Saat bersembunyi, Gina melihat pria itu mencincang tubuhnya untuk dimakan. Setelah Sawtooth pergi, Gina pun keluar dari ruangan itu untuk mengabari teman-temannya. Di ruang tengah, semua teman-temannya yang mencari Vincent tidak menemukannya. Gina datang dengan ketakutan sambil mengatakan mereka akan membunuh kita semua. Belum sempat teman-temannya terkejut, mereka mendapatkan lemparan bungkusan dari baju Porter teman mereka. Kenia yang naksir dengan Porter langsung berinisiatif untuk membuka bungkusan itu. Claire pun mati guys, dibunuh 3 kakak beradik cacat itu. Mereka segera keluar untuk melarikan diri. Namun, orang cacat itu telah melucuti kabel busi mobil salju mereka. Lauren bilang, mereka pasti orang gunung kanibal seperti cerita kakakku. Dia pun memutuskan untuk mencari bantuan. Daniel melarang karena badai salju sangat kencang. Namun, karena Lauren pemain ski yang terkuat, dia pun membawa peralatan ski. Dia yakin kalau dia bisa membawa polisi ke sini. Dia berjanji ke Daniel kalau dia akan segera kembali. Dan Lauren pun pergi menantang badai salju untuk mencari bantuan, sedangkan yang lain tidak bisa kemana-mana. Mereka melihat ada sebuah ruang kantor yang cukup kokoh yang bisa dikunci. Mereka terpaksa masuk kembali untuk menuju ke ruang kantor itu. Setelah sampai di kantor, mereka berpikir 3 kanibal itu pasti akan datang mencari mereka. Jadi mereka harus memiliki senjata untuk berjaga-jaga. Kyle mengajak teman-temannya ke lantai bawah yang memiliki banyak senjata untuk memotong. Walaupun awalnya mereka menolak, namun mereka nggak punya pilihan lain. 3 dari mereka pun terpaksa ke ruang bawah. Setelah menemukan senjata dan berniat untuk kembali ke atas, Daniel tiba-tiba diculik dari belakang. Dia diikat trio kanibal itu di tempat mereka biasa mencincang manusia. Kyle dan Sarah yang sudah sampai di kantor atas tidak sadar kalau Daniel sudah hilang. Saat Kyle mau kembali mencari, Bridget melarangnya. Dia bilang lebih baik mereka mencari aman karena mungkin Daniel sudah ditangkap mereka. Kenia bilang mereka harus tetap menyelamatkan Daniel. Bridget bilang mungkin dia udah mati, lebih baik kita tetap di sini. Namun, jeritan Daniel menjelaskan kalau dia masih hidup. Mereka pun harus menyelamatkan dirinya. Trio kanibal itu sendiri sedang mengiris daging di tubuh Daniel yang masih hidup untuk dijadikan makanan nikmat untuk mereka makan. Kyle menuju ke tempat mereka untuk memastikan keadaan Daniel. Daniel pun mati guys. Kyle melaporkan ke teman-temannya. Kenia pun mengatur rencana untuk menjebak mereka bertiga.
trio kanibal itu pun terkurung. Gina yang dendam menyuruh agar mereka segera membunuh trio itu. Namun Kenya melarang, mereka tidak boleh membunuh. Kyle bilang itu nggak adil, mereka telah membunuh teman-teman kita. Udah sepantasnya mereka kita bunuh. Gina akan mencari api dan minyak untuk membakar mereka. Di sisi lain, Lauren yang sudah seharian pergi masih terjebak di tengah jalan. Dia mencoba menghangatkan dirinya dengan beberapa ranting yang bisa dibakar. Sayangnya, ranting terakhir yang bisa digunakan itu mati tertimpa salju. Kembali ke sanatorium, Kyle sudah menuang semua minyak ke dalam sel itu. Saat ia mau membakar, lagi-lagi Kenya memperingatkannya agar tidak melakukan itu. Kyle pun menjadi batal melakukannya. Kenya menyuruh mereka agar segera mencari kabel busi, agar mereka bisa pergi pagi-pagi nanti. Mereka pun berpencar mencarinya, sedangkan Kyle tetap menjaga trio kanibal ini. Setelah mencari ke sana-sini, mereka tidak menemukannya. Mereka juga sudah mulai kelelahan. Kenya menyuruh mereka untuk beristirahat dulu di ruang kantor, agar mereka memiliki tenaga untuk berangkat besok paginya. Di sisi lain, Kyle pun sudah kelelahan. Dia pun mulai tertidur. Trio kanibal memanfaatkan kesempatan itu. Penjepit rambut yang dulu pernah mereka pakai ternyata masih ada di sel tersebut. Mereka pun membukanya dan mengajar Kyle. Di ruang kantor, Kenya ingin menggantikan Kyle untuk menjaga trio kanibal di sel kurungan. Saat dia keluar, semua lampu tiba-tiba padam. Dia pun tetap memberanikan diri menuju ke sel kurungan tersebut. Namun dia tidak melihat Kyle di sana, begitu juga dengan trio kanibal itu. Dia pun segera kembali menuju ke ruang kantor untuk mengabari teman-temannya tentang Kyle dan trio kanibal yang hilang. Dia meminta agar mereka tetap bertahan di ruangan itu sampai pagi. Dan saat itu mereka melihat seseorang dengan wajah ditutup datang ke arah ruangan mereka. Kenya bilang sepertinya itu salah satu yang termuda dari trio kanibal itu. Dia juga tidak bersenjata. Sarah menyuruh agar mereka segera membunuhnya. Namun Kenya bilang ini bisa saja jebakan dari dua yang lainnya. Namun mereka berpikir kalau mereka berhasil membunuhnya, mereka hanya tinggal melawan dua yang lain. Dan hal itu membuat peluang kemenangan mereka semakin besar. Mereka pun bersama-sama keluar untuk menyerangnya. Saat mereka membuka penutup wajahnya, mereka terkejut karena itu adalah Kyle. Dia tidak bisa ngomong karena lidahnya telah dipotong. Nasi telah menjadi bubur. Mereka pun harus segera menyelamatkan diri. Mereka berempat menuju ke atas mencari mantel untuk keluar. Kemudian mereka menuju ke ruangan dengan pintu yang terlihat cukup kuat. Setelah menutupnya, mereka menemukan jendela kawat berkarat yang tertimbun salju di luarnya. Sarah dan teman-temannya segera membuka dan memecahkan jendela itu. Saat itu juga, trio kanibal menuju ke arah ruangan mereka. Mereka berusaha membuka ruangan itu. Sarah melubangi salju yang menumpuk. Dia melubangi hingga menembus keluar. Dia pun berhasil keluar dan mengajak teman-temannya untuk keluar satu persatu. Setelah Bridget dan Kenya berhasil keluar, kini giliran Gina. Namun pintunya keburu berhasil dibuka trio kanibal tadi. Saat Gina akan mau keluar, salju kembali menutup lubang. Kenya kembali masuk untuk menariknya. Gina pun terbunuh. Mereka bertiga pun segera melarikan diri. Dan trio kanibal itu pun keluar untuk mengejar menggunakan mobil salju mereka. Sarah tidak sengaja menjatuhkan korek apinya dan membuatnya untuk mencarinya dulu. Setelah mendapatnya, dia melihat Bridget dan Kenya dikejar kanibal itu. Bridget pun mati. Hari sudah mulai terang. Di sekitar situ, Lauren pun telah menjadi mayat karena mati kedinginan. Kenya masih mencari Sarah, dan dari kejauhan, salah satu dari trio kanibal pun datang untuk membunuhnya. Ternyata, mereka sengaja memancing si kanibal itu agar mereka bisa mendapatkan mobil saljunya, dan mereka pun segera pulang. Semua remaja itu pun tidak ada yang selamat, dan kemenangan ada di tangan trio kakak beradik cacat dan kanibal tersebut. Nah guys, itu tadi alur cerita Wrong Turn 4 selengkapnya, yang merupakan cerita pertama dari seluruh cerita Wrong Turn yang ada saat ini. Dan ceritanya akan kita lanjutkan ke part 2 di next video.